Oke teman-teman, hari ini kita bakal lompat ke salah satu era paling penting dan jujur aja paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, demokrasi terpimpin. Ini adalah momen di mana peta politik negara kita dirombak total, dan dampaknya, wah masih terasa sampai sekarang. Coba deh kita bayangin sejenak. Apa yang terjadi kalau demokrasi di sebuah negara itu udah di ujung tanduk? Ketika fondasinya goyang dan ancaman perpecahan udah di depan mata. Nah, Indonesia pernah ada di titik kritis ini, dan jawaban yang diambil waktu itu mengubah total arah sejarah bangsa kita. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi sebelum ada demokrasi terpimpin, kondisi Indonesia itu lagi pusing tujuh keliling. Terjebak dalam apa yang disebut krisis politik berkepanjangan. Pemerintahan gonta-ganti terus, kebijakan gak ada yang jalan, dan negara ini benar-benar di ambang perpecahan. Jelas banget kan, butuh sesuatu yang drastis buat nyelamatin situasi. Nah, ini dia biang keroknya. Di sistem demokrasi liberal, kekuasaan itu kesebar ke banyak banget partai politik yang, ya gitu deh, saling sikut. Sementara presiden, perannya lebih kayak simbol negara aja, nggak punya power eksekusi yang kuat. Hasilnya, udah bisa ditebak, kekacauan. Kabinet jatuh bangun melulu, stabilitas itu cuma mimpi. Inilah yang bikin banyak orang merasa perubahan besar itu satu-satunya jalan keluar. Di tengah kekacauan itulah, Presiden Soekarno maju ke depan. Beliau melihat cuma ada satu solusi yang tersisa. Sebuah tindakan yang super tegas yang bakal mengubah total aturan main politik di Indonesia. Ingat baik-baik tanggal ini, 5 Juli 1959. Lewat sebuah dekret presiden, satu babak sejarah ditutup dan babak yang sama sekali baru dibuka. Inilah akhir dari demokrasi liberal dan awal dari demokrasi terpimpin. Coba kita lihat timeline ini deh, biar kebayang seberapa cepat perubahannya. Mulai dari dekret di bulan Juli 1959, belum setahun, Maret 1960, parlemen hasil pemilu langsung dibubarkan. Terus semua berjalan, sampai era ini berakhir di tahun 1966. Gila kan? Cuma dalam beberapa tahun, landscape politik Indonesia benar-benar digambar ulang dari nol. Jadi, sebenarnya apa sih demokrasi terpimpin itu? Kita sering banget kan dengar istilah ini, tapi apa sih makna sesungguhnya di balik nama yang kedengarannya gagah ini? Kalau secara resmi, definisinya tuh kayak gini. Sistem demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Gimana? Agak ribet ya bahasanya. Intinya sih, ini sistem yang mau mencapai mufakat dengan menyatukan tiga kekuatan politik besar waktu itu. Nasionalis, agama, dan komunis. Atau yang kita kenal dengan sebutan NASAKOM. Oke, lupakan dulu definisi yang rumit tadi. Kita lihat praktiknya di lapangan aja. Demokrasi terpimpin itu artinya 4 hal ini. 1. Presiden jadi bosnya, kekuasaannya dominan banget. 2. Partai-partai politik, peran kalian dikecilin habis-habisan. 3 dan 4, nah ini dia. Sebaliknya, militer dan Partai Komunis Indonesia justru dapat panggung yang jauh lebih besar di dunia politik. Ini pergeseran kekuasaan yang fundamental banget. Nah, dengan ideologi baru ini, Presiden Soekarno nggak buang-buang waktu. Beliau langsung tancap gas. Sistem lama dibongkar, fondasi pemerintahan yang baru dibangun. Sebuah mesin politik yang memang didesain untuk memusatkan semua kekuasaan di tangan Presiden. Coba kita lihat gimana prosesnya, langkah demi langkah. Pertama, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan. Alasannya simpel banget, mereka nolak anggaran pemerintah. Udah bubar. Terus Presiden bikin DPR GR, anggotanya tentu saja ditunjuk sendiri. Lanjut, MPRS, lembaga tertinggi negara, anggotanya juga ditunjuk, bukan dipilih rakyat. Dan puncaknya, DPAS dibentuk, dan ketuanya, ya Presiden sendiri. Polanya jelas banget kan, semua kekuatan ditarik ke satu pusat. Lihat deh tabel ini adalah struktur kekuatan yang baru. Ada MPRS, DPR GR, DPAS, sampai Front Nasional. Coba perhatiin kolom siapa yang berkuasa. Jawabannya sama semua kan? Ditunjuk presiden, diketuai presiden, dipimpin presiden. Ini gambaran sempurna gimana kekuasaan itu dipusatkan secara total ke satu orang. Sekarang, kita sampai ke bagian warisannya. Sama seperti perubahan radikal lainnya, demokrasi terpimpin ini ninggalin jejak yang rumit dan penuh perdebatan. Pertanyaan besarnya, stabilitas yang berhasil dicapai itu sepadan nggak sih sama harga yang harus dibayar? Yuk kita timbang plus minusnya. Di satu sisi, iya, dekret ini emang berhasil nyelamatin Indonesia dari ancaman pecah belah. Negara jadi punya pegangan lagi, yaitu UUD 1945. Itu jelas positif. Tapi, ada tapinya. Harganya mahal banget. Kekuasaan presiden jadi hampir absolut, dan yang gak kalah penting, ini ngebuka gerbang lebar-lebar buat militer untuk masuk dan jadi pemain utama di panggung politik. Sebuah warisan yang efeknya terasa puluhan tahun kemudian.
Kalau mau diringkas jadi satu kalimat, ya ini dia intinya. Sistem ini memberi kekuasaan besar kepada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Inilah DNA dari demokrasi terpimpin, sebuah pemusatan kekuasaan yang luar biasa besar di puncak piramida. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan abadi yang relevan buat siapa aja. Nggak cuma buat sejarah Indonesia, kisah demokrasi terpimpin ini kayak studi kasus tentang dilema politik universal. Gimana caranya sebuah bangsa bisa menyeimbangkan kebutuhan mendesak akan stabilitas dengan bahaya dari kekuasaan yang absolut dan tanpa batas. Sebuah pertanyaan yang relevan dulu, sekarang, dan mungkin selamanya. Nah, kalau menurut kalian, gimana jawabannya?